Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran SLP. Jadi sekilas aja untuk outlook dari Bitcoin hari ini, di perdagangan hari ini Bitcoin ini lagi nggak bagus ya. Jadi beberapa kali Bitcoin ini bikin short squeeze ataupun long squeeze. Tadi pagi Bitcoin sudah mampu menembus level 31,5 ribu dolar dan sempat di sini ada short squeeze terjadi. Bagaimana pergerakan dari Bitcoin itu terjun bebas, turun sampai ke level 30, kemudian dia rebound dengan sangat cepat teman-teman. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil mungkin akan bisa kelihatan polanya. Jadi kayak gini. Nah, jadi tadi pagi itu sempat drop, kemudian berhasil naik lagi sampai ke level 31.000 dan sekarang berangsur-angsur turun lagi. Ini siangnya market drop ya. Drop sampai ke 29,87 dan saat ini posisi dari Bitcoin itu ada kecenderungan akan mengalami koreksi lanjutan. Di sini aku sudah sempat untuk ya sharing juga untuk pendapat aku pribadi tentang pergerakan dari market kripto khususnya Bitcoin di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum join itu boleh join untuk sama-sama belajar. Di sini kita banyak sharing soal pergerakan market kripto khususnya. Nah, karena pergerakan market kripto ada kecenderungan nih mengalami penurunan, meskipun belum turun ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi altcoin yang lain. Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah BTC dominance. Hari ini itu agak sedikit mengalami penurunan sekitar 2%. Jadi sebelumnya BTC dominance-nya udah ada di atas. Cuman hari ini memang mengalami koreksi teman-teman. Dan kita nggak tahu sampai mana koreksinya. Apakah masih akan tetap berlanjut atau enggak. Lalu efeknya nanti adalah pada kekuatan dari market altcoin. Jadi kalau BTC dominannya turun, otomatis altcoin itu akan lebih kuat daripada Bitcoin. Bitcoin turunnya bisa lebih dalam kalau dia mengalami koreksi. Nah, karena sementara posisi BTC dominance itu mengalami koreksi, tentunya ini akan mempengaruhi kekuatan daripada altcoin yang lain. Dan hari ini SLP itu bisa dibilang sedikit mengalami kenaikan sekitar 0,78%. Jadi nggak terlalu tinggi kenaikan yang dirasakan oleh token ini. Cuman untuk posisi saat ini, kalau secara outlook di time frame 4 jam, ini kelihatan ya SLP sebenarnya dalam fase sideways aja teman-teman. Dia bergerak di range 0,0048 sampai dengan di 0,0062. Jadi ini merupakan area-area di mana SLP ini mengalami fase sideways-nya. Kalau kita gunakan price range untuk potensi target kenaikan itu bisa sekitar 28%. Dan kalau kita balik, target penurunannya bisa sampai 21%. Jadi itu peluang-peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan scalping di SLP. Cuman hati-hati, market crypto mungkin akan nggak baik-baik saja dalam beberapa hari terakhir ataupun kedepannya karena adanya isu untuk penaikan suku bunga di Amerika Serikat. Jadi kurang lebih itu adalah tanggal 16 ataupun 15. Jadi hari ini itu baru tanggal 8 Juni, berarti ada sekitar kurang lebih 7 hari ke depan ya. Dan tadi pagi itu kita sudah sempat review sedikit tentang pergerakan market crypto yang lagi nggak stabil. Ini tentunya sangat berbahaya buat teman-teman yang masih berada di market, terutama yang trading di market futures. Takutnya kena short squeeze ya. Jadi tetap ketat untuk pasang stop loss kalian. Jadi jangan toleransi banyak kerugian ketika market seperti ini. Market benar-benar lagi nggak stabil dan prediksiku sih bakalan seperti ini terus sampai 7 hari ke depan, sampai tiba waktunya pengumuman dari The Federal Reserve tentang rencana mereka apakah akan menaikkan suku bunga di bulan Juni ini ataupun enggak. Nah, kalau dari segi pergerakan dari SLP sendiri hari ini memang bisa dibilang agak lesu ya perdagangan untuk SLP, jadi nggak terlalu naik, nggak terlalu turun juga, bahkan koreksi yang terjadi pun agak kecil.
Dan kalau kita lihat dari segi volume perdagangan itu juga cenderung masih kecil, dan RSI-nya sendiri berada di level yang sangat nanggung di tengah-tengah, nggak naik nggak turun. Jadi kita tentunya harus lebih berhati-hati dengan kondisi seperti ini, terutama yang mau scalping. Terus kalau kita lihat di outlook yang lebih kecil ya, di sini di time frame 1 jam, sepertinya sini sudah mulai ada efek dari apa yang aku sharing tadi pada Bitcoin. Bitcoin sekarang seperti aku bilang ada potensi mengalami koreksi. Untuk targetnya bisa sampai ke 30.000 dolar, dan saat saat ini sepertinya udah mulai kena efek. SLP juga kena efek ternyata. SLP mengalami drop ya, sedikit drop. Di sini kalau kita tarik, mungkin kita akan menemukan beberapa potensi yang terjadi pada SLP. Jadi polanya jelas di sini adalah pola triangle, dan sepertinya untuk targetnya bisa sampai ke 0,051 karena di sana ada area trendline yang terbentuk daripada SLP ini. Lalu apakah SLP akan mampu mencapai area tersebut dan kembali ke reject nih teman-teman? Karena kan ketika dia sudah menyentuh area resistance di sini akan ada potensi dari SLP ini sendiri untuk mengalami koreksi yang lebih dalam. Jadi itu kita harus tetap berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat dari scope yang lebih luas? Sepertinya arah dari SLP adalah menuju ke area support di 0,0048 ini. Jadi ini merupakan area yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang penting bagi SLP ke depannya. Kalau kita lihat di sini, oke, ini dia bergerak di dalam sebuah channel ya. Jadi tentunya potensinya akan seperti ini, naik, naik. Di sini dia mungkin akan turun lagi teman-teman. Untuk targetnya mungkin bisa sampai ke 0,05. Ya kisaran segitulah. Untuk nextnya mungkin dia bisa rebound lagi. Itu yang kita ekspektasikan karena di sini adalah area support untuk SLP. So far aku sendiri nggak bisa untuk berkomentar banyak karena memang market, again aku ingatkan bahwa market ini lagi labil, labil banget teman-teman, dan kita masih sama-sama menunggu apakah suku bunga akan dinaikkan. Karena kalau enggak, katakanlah suku bunga nggak dinaikkan bulan Juni, maka ini bisa men-trigger untuk Bitcoin itu bisa rally lagi, bisa naik lagi dalam jangka waktu pendek tentunya, mungkin dalam waktu ya beberapa minggu lah atau 1-2 minggu. Tapi kalau benar-benar dinaikkan, maka market crypto bisa drop, Bitcoin drop, altcoin drop, ya SLP juga bisa drop. Nah, skenario-skenarionya tentunya perlu kita bahas ya, seperti apa potensinya ke depan. Untuk SLP, kalau katakanlah nanti ada good news, mungkin dari suku bunga nggak dinaikkan, lalu di mana saja potensi dari SLP ini bisa untuk mengalami kenaikan. Yang pertama tentunya teman-teman bisa perhatikan di area resistance di sini di 0,0057. Ini sangat berpotensi untuk SLP naik bila mana memang good news itu terjadi. Kemudian kalau area resistance ini diblok atau ditembus di break ya, kemudian masih akan bisa berpotensi untuk naik ke 0,0061. Itu adalah peluang yang menurut aku possible untuk SLP saat ini. Ya, sementara mungkin level itu. Kalau kita bicara tentang level yang lebih tinggi, mungkin agak berat. Tapi kita bukalah kemungkinan bisa sampai ke 0,0056. Karena kan nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu dia bikin kayak shadow seperti ini, yaitu sangat possible untuk SLP bila mana good news itu benar-benar datang. Tapi kalau dari segi fundamental sendiri SLP belum ada berita untuk di burn lagi. Jadi kemungkinan ya pergerakannya masih bisa dibilang seperti ini aja. Cuman kalau bad newsnya terjadi, maka teman-teman harus perhatikan area support di sini. Ini adalah area strong support yang beberapa kali menahan pergerakan SLP, yaitu di 0,00483. Bila kepanikan terjadi, ya kemungkinan bisa drop lebih dalam lagi. Bisa sampai ke area 0,00415. Ini juga merupakan area ya support ya yang sangat solid untuk SLP, dan so far sekarang nggak ada area support lain lagi teman-teman untuk SLP. Ini benar-benar sudah di breakdown dan saat ini SLP lagi berada di kondisi yang bisa dibilang kurang begitu baik ya untuk pergerakannya.
Dari RSI nggak ada yang bisa dikomentari karena masih sangat nanggung. Kalau dari 1 jam ini ada potensi untuk mengalami koreksi, ya terjadilah, pasti akan koreksi juga market. Cuma nggak akan langsung turun, ya tentunya bisa turun bertahap. Jadi paling nggak dia mungkin kalau drop hari ini itu bisa sampai ke 0,00495. Ya itu aja untuk SLP teman-teman. Sementara market crypto lagi nggak bagus. Jadi untuk pergerakannya pun juga kecenderungannya akan mengalami penurunan. Jadi semoga teman-teman bisa selalu cuan di market dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kalau ada yang misalkan perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau boleh join juga ya di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.